Pak Nyoman sebagai orang Bali mungkin merasakan, kami itu rasanya sakit, Pak. Hati kami yang sakit, karena itu kan kawasan suci. Jadikan Alas Merdejati menjadi hutan adat. Bersama kita bisa. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Pak Nyoman. Pak Putu begitu getol ya, memperjuangkan hutan Tamlingan ini sebagai sebuah lokasi yang betul-betul diperjuangkan sampai memunculkan atau menghimpun anak-anak muda untuk pemetaan wilayah. Sebenarnya makna apa sih di balik kegiatan ini untuk pemetaan ini? Bahkan ada mengembalikan hutan ini menjadi hutan adat. Ya. Emang selama ini hutan ini dicuri orang atau seperti apa, Pak Putu? Mohon dijelaskan karena ini tujuan dari Kisklus adalah memberikan pemahaman yang benar dan patut kepada publik sehingga tidak ada multitafsir. Betul. Tidak ada penafsiran yang aneh-aneh, bahkan mungkin mendiskreditkan orang-orang lokal setempat seperti Pak Putu dalam memperjuangkan itu malah dapat pelecehan. Mohon diberikan penjelasan, Pak. Yang pertama, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bergabung di sini, untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang mungkin seperti kata Pak Nyoman tadi bisa mendiskreditkan atau salah tafsir tentang kami. Jadi tentang tentang Alas Merdejati itu sebetulnya begini. Ini ceritanya mungkin agak ke belakang sedikit. Kami itu sebuah masyarakat adat tua sekali. Manuskrip tertulis yang tertua itu tahunnya 800 sekian Saka atau 922 Masehi, ditulis oleh Raja Ugrasena. Itu sudah menyatakan eksistensi kami masyarakat adat dalam Tamlingan. Kalau tinggalan-tinggalan fisik bahkan lebih tua lagi dari zaman megalitik, makanya di sana ya ada pelinggih yang terkenal namanya pelinggih Celak Kontong. Itu ada di pura kami di kawasan Alas Merdejati. Nah, kami menganggap kawasan itu adalah kawasan suci karena begini. Dulu kami kan bermukim di sana. Jadi dari tahun 900 sebelumnya, kemudian sampai pada abad ke-14, 1300 sekian, leluhur kami itu memutuskan bahwa kawasan itu adalah sumber hidup yang utama bagi masyarakat adat dalam Tamlingan. Sehingga hutannya disebut sebagai Merdejati, sumber hidup yang sesungguhnya. Sesungguhnya ya. Ya. Kesujatian di sana terkandung. Betul. Kemudian danaunya dinamakan Tamlingan, Tambe Eling, obat penjaga kesadaran. Tamlingan, ini sekarang saya sebagai orang Bali pun baru tahu nih. Tamlingan itu sebenarnya terdiri dari dua kata ya. Ya, Tambe Eling dan Eling. Tambe obat, Eling untuk kesadaran. Ya. Obat penjaga kesadaran. Nah, kemudian pada abad ke-14 itu karena itu diputuskan sebagai sumber hidup yang sesungguhnya dan danau itu adalah obat penjaga kesadaran, maka leluhur kami memutuskan untuk bergeser ke tempat yang lebih di bawah. Kawasan Alas Merdejati dan Danau Tamlingan tidak boleh diutak-atik. Itulah pesan leluhur kami. Itu tertulis dalam lontar. Tertulis dalam lontar. Tidak boleh diutak-atik. Kalau untuk survivalitas, untuk kehidupan, kalian hanya boleh mengambil rembesannya saja. Jadi itu sumber utama, tidak boleh diutak-atik. Nah, kemudian kita berpindah ke daerah yang lebih bawah, dan itu dijadikan sebagai kawasan suci, disucikan sebagai sumber hidup yang sesungguhnya. Singkat cerita, kemudian kita merdeka, negara mengklaim itu sebagai milik negara. Karena undang-undangnya kan tanah-tanah yang bukan milik pribadi adalah tanah negara. Nah, karena itu milik komunitas berarti kan milik negara. Kita tidak masalah sih masalah itu, berarti kita kan menganggap tambah yang menjaga kan, negara ikut menjaga. Tetapi secara faktual kemudian dari sisi pendesainan kawasan itu pada tahun
1996 kawasan itu dirubah lagi statusnya dari hutan tutupan menjadi taman wisata alam. Taman wisata alam yang artinya ini investor boleh masuk. Sehingga dan fakta di lapangan banyak sekali terjadi penebangan liar, perburuan liar, sehingga banyak sekali pohon-pohon langka yang sudah habis sekarang, binatang-binatang langka semakin sedikit, tanaman-tanaman hias seperti yang salah satu yang paling terkenal itu anggrek tricolor tamblingan itu bahkan sudah punah di sana. Oh ya. Sehingga itulah kalau Pak Nyoman sebagai orang Bali mungkin merasakan, kami itu rasanya sakit Pak. Hati kami yang sakit, karena itu kan kawasan suci. Kawasan suci diperlakukan seperti itu. Dan sebetulnya yang lebih menyakitkan lagi, investor banyak sekali datang Pak. Sudah membawa izin dari menteri. Yang terakhir itu tahun lalu, ada korporasi besar datang membawa izin dari menteri. Datang ke kita, Bapak, tradisi dan adat kebudayaan Bapak ini sangat luar biasa. Ini pasti menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para wisatawan. Nanti kami akan membuat fasilitas pariwisata lah di hutan ini. Jadi mereka menganggap kita berritual itu kita tontonan, Pak. Menyakitkan nggak itu? Jadi kita berritual yang bagi kita itu adalah perbuatan-perbuatan untuk menghormati, berterima kasih kepada sang pemilik semesta gitu. Bagi mereka itu tontonan gitu loh. Ya akhirnya jawaban kita, Anda kan sudah punya izin, secara legal Anda sudah punya izin. Kalau mau mengeksekusi silahkan. Tapi kalau kalian tanya kami tidak setuju. Dan kami punya cara untuk menunjukkan tidak setujuan kami. Gitu. Nah itulah contoh-contoh dari bagaimana perkembangan hutan itu yang kami sucikan itu semakin terdegradasi. Itu yang mendorong kami kemudian sebagai komunitas adat, ini harus dikembalikan posisinya sebagai hutan adat. Yang artinya itu menjadi milik kami, dan motif kami, kalau skema-skema perhutanan milik Departemen Kehutanan sekarang itu kan ada selalu motif ekonomi, ada hutan desa, hutan sosial dan sebagainya, ada motif ekonomi. Kami tidak ada motif ekonomi sama sekali. Kami hanya mau mengembalikan hutan itu seperti keadaannya semula. Bahkan kami sudah tahap awal yang kami siapkan itu renaturing. Pohon-pohon yang sudah hilang, sudah langka, kami libatkan orang-orang tua yang sangat paham situasi hutan itu. Kami sudah mulai kumpulkan bibitnya. Nanti kalau itu kembali jadi hutan adat, itu yang pertama kita lakukan. Supaya nanti dia kembali menjadi hutan seperti zaman ditinggalkan oleh leluhur kami. Artinya menjadi mertajati lah. Menjadi mertajati. Dan mertajati itu sebetulnya kan bukan hanya untuk kami Pak. Hanya untuk kawasan, juga untuk kawasan sekitarnya, terutama untuk jasa-jasa ekosistem. Jasa-jasa ekosistem itu kan seperti air bersih, udara bersih, landscape yang lestari. Jatiluwih itu, yang terkenal itu menganggap airnya dari kami Pak. Mereka setiap tahun ngaturang aci ke tempat kami. Oh ya, kok bisa ya? Bagaimana kira-kira? Itu kehebatan leluhur kita Pak. Nggak ngerti. Mereka meyakini air mereka itu dari Tamblingan. Makanya UNESCO kan memberi kita warisan budaya dunia itu. Orang menganggap yang mendapat warisan budaya dunia itu hanya Jatiluwih. Padahal UNESCO itu yang mendapat warisan budaya dunia itu seluruh ekosistemnya. Baik itu bentang alamnya maupun sistem sosialnya masyarakatnya. Jadi makanya salah satu prasasti UNESCO itu di Danau Tamblingan Pak. Oh gitu ya? Iya, ada prasastinya. Nah, ini kan di sini ada dua hal yang berbeda kutub menurut saya. Ya. Satu kutub ingin mempertahankan alamiah daripada hutan Mertajati. Satu kutub dalam kondisi seperti sekarang pemerintah menganggap itu adalah milik pemerintah dan membuka seluas-luasnya untuk kepentingan ekonomi lah, katakan begitu. Ada kepentingan ekonomi. Apakah dua hal ini tidak bisa disinkronis, Pak? Contoh begini umpamanya. Masyarakat adat setempat memberikan persyaratan dasar seandainya mereka akan melakukan itu. Boleh, mungkin tidak boleh merusak ini, menghilangkan tumbuhan yang ini dan lain sebagainya. Bisa nggak dibuat seperti itu? Artinya membuat
suasana itu menjadi win-win solution antara masyarakat adat dengan kepentingan pemerintah atau investor. Ya. Kalau menurut Pak Putu bisa nggak seperti itu? Sebetulnya itu kan masalah sudut pandang ya Pak Nyoman. Ya. Jadi ekonomi itu dipandang seperti apa? Ekonomi kalau seperti sekarang itu kan hanya dipandang secara materialistik. Ya. Banyak sebetulnya hal-hal yang bernilai ekonomi tapi tidak dimonetisasi. Ya. Contohnya air bersih. Air bersih yang kita hasilkan itu dipanen oleh PAM, apakah kita mendapat manfaat Profit, ekonomi? ya. Kan enggak. Betul. Kemudian udara bersih. Itu kan bisa dihitung sebetulnya. Betul. Itu harus kalau dimonetisasi itu menghasilkan lebih besar, misalnya sekarang ya seperti yang Pak Nyoman katakan, boleh ini, tapi dengan akibat udara menjadi kotor, air bersih akan semakin berkurang atau terkontaminasi. Tercemar lah ya. Coba kalau itu kita hitung untung ruginya, masing-masing dimonetisasi, diuangkan, mana yang lebih menguntungkan? Kan belum tentu kalau yang menghasilkan uang secara langsung ini menguntungkan lebih besar. Itu secara material. Tetapi secara peradaban, Imaterial itu lebih parah lagi. Ya, iya. Menurut saya ini. Ya. Artinya kalau bisa digeser lah tempat itu. Nah, ada nggak lokus alternatif di sekitar wilayah itu? Katakanlah seperti dari dulu leluhur di atas umpamanya, karena kesadaran akan sebagai tempat suci dan mertajati turun. Ada nggak tempat-tempat alternatif yang mungkin bisa disodorkan atau disarankan kepada investor? Banyak sekali Pak. Banyak ya? Banyak, dan itu menurut saya justru itu yang bagus. Jadi kenapa misalnya di sana kan terkenal sebagai, bukan terkenal ya, memang secara fungsi adalah kawasan hulu. Kawasan hulu yang menghasilkan jasa-jasa ekosistem. Kenapa tidak membuat investasi yang justru senada dengan itu? Membeli tanah yang di luar kawasan itu, tanah milik kan bisa dibeli. Ya. Bisa beli, katanya Pak Nyoman aja punya tanah di sana. Jadi kan bisa dibeli, kemudian berinvestasi dengan yang nadanya sama dengan hutan itu, kan justru semakin menguatkan kawasan. Artinya investor mensinergikan, menyesuaikan dengan kondisi alam gitu ya? Betul. Nah kalau berinvestasinya di hutan itu kan investor yang cuma mau cari mudahnya aja, tanahnya nggak beli, tinggal minta izin sama pemerintah. Nah kalau di luar dia beli, kemudian buat model pariwisata yang senada dengan itu, yang menguatkan jasa-jasa ekosistem. Jadi secara ekonomi dia dapat, secara lingkungan dia dapat. Kan keren sekali Pak, ya, kalau kayak gitu. Betul, luar biasa. Kita bukan anti investasi sama sekali. Ya. Sampai saat ini menurut Pak Putu sudah seperti apa hasil perjuangan? Perjuangan artinya menjadikan itu hutan adat. Menjadikan hutan adat. Kalau perjuangannya itu bisa dilihat dari dua sisi ya, sisi administratif dan sisi substansi. Kalau dari sisi administrasi memang masih mentok, dan jujur saja saya terbuka katakan di sini kita mentoknya malah di daerah tingkat 2. Jadi di pengajuan itu harus ada tanda tangan bupati yang menandatangani peta wilayah adat kita. Petanya sudah jadi, sudah selesai, tapi pemerintah tingkat 2 belum menandatangani. Itu secara administrasi ya. Tetapi kita sudah daftarkan ke KLHK minus tanda tangan bupati. Yang penting kita sudah masuk antrean di KLHK. Itu secara administrasi. Tetapi secara substansi manfaat yang kita dapatkan banyak sekali. Jadi misalnya kita kan mengawali dengan pemetaan partisipatif. Kita libatkan anak-anak muda. Anak-anak muda itu semakin mengenal wilayahnya, semakin tahu kawasannya, semakin paham nilai-nilainya. Jadi sebetulnya poin penting yang ingin kami lakukan di sini adalah transformasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur kami kepada anak-anak muda kami. Untuk lebih paham. Untuk lebih paham. Ya, gitu. Iya. Setuju saya. Dan yang paling penting kan kayak gini. Kadang-kadang anak-anak muda itu kan cuek atau acuh atau skeptis karena bahasanya terlalu tinggi, Pak. Ya, ini menurut lontar kayak gini. Nah, makanya saya bawa ke istilah-istilah kekinian.
Leluhur kita itu keimanannya adalah Piagam Gama Tirta. Kalau kita terjemahkan sekarang, itu adalah memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam. Nah mereka gampang paham kalau kayak gitu. Kalau Piagam Gama Tirta ini gini, wah saya aja nggak paham. Ribet dia berpikir ya. Ribet. Makanya saya bawa ke bahasa kekinian, memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam. Dan saya kaget kemarin, PKB kemarin, istilah itu malah dipakai tagline di PKB, memuliakan air. Gitu. Oke, berarti ada misi-misi yang sifatnya suci di dalam masyarakat adat ini ya. Ya. Terus kemudian masyarakat adat Tamblingan ini dalam menghadapi modernisasi sebenarnya hakikatnya non-ekonomis. Boleh dikatakan non-ekonomis. Tidak harus dimonetize dengan nilai-nilai ekonomi, tapi ada nilai-nilai yang sebenarnya jauh lebih besar nilainya kalau kita rupiahkan. Betul. Seperti udara bersih, air yang kohesi sosial yang kuat. Ya, itu kan bisa dimonetize. Itu kan luar biasa. Pernah nggak dari masyarakat adat Tamblingan itu mencoba berkomunikasi secara orally, artinya bertatap muka dengan bupati? Karena yang saya takut, apa pemahaman masyarakat adat, maaf kata, bupatinya tidak paham. Atau bahkan mungkin hanya berpikir, yang penting jabatan gua aman gitu, yang penting peredaran ekonomi berjalan baik. Ya kita tidak mau yang begitu. Ya. Pernah nggak ada upaya entah buat FGD atau ngundang Pak Bupati sebagai ke wilayah itu untuk melihat tempatnya? Pernah nggak Pak Putu berinisiatif seperti itu? Sangat sering Pak, berkali-kali bahkan kita sudah bertemu begini. Kalau situasi realnya di lapangan seperti ini. Jadi kita berkali-kali menghadap bertemu dengan Pak Bupati ya, Bupati yang kebetulan sekarang sudah berakhir masa jabatannya. Kita bertemu, kalau beliau secara verbal di hadapan kita itu, kita dukung itu. Ini bagus sekali, kita dukung. Nah, yang dibutuhkan oleh masyarakat adat ini seperti apa? Misalnya kita membutuhkan kan itu tanda tangan untuk peta, kemudian juga tanda tangan untuk SK Bupati tentang eksistensi masyarakat adat dalam Tamblingan. Kan simpel sekali sebenarnya. Betul. SK. Nah, tetapi redaksionalnya silahkan berurusan dengan tim hukum kita. Nah, Bupati seperti itu. Jadi secara verbal saya nggak mengatakan bupatinya menolak loh ini. Secara verbal sangat support. Jadi saya nggak tahu ini masalahnya di mana, tapi begitu kita berurusan dengan timnya, disinilah nggak pernah ketemu jalan keluar. Pernah ketemu jalan keluar. Ada aja entah petanya harus dibuat apa dan sebagainya, banyak sekali lah, terlalu panjang untuk diceritakan. Akhirnya nggak ketemu ujungnya itu gitu. Oh gitu. Dengan ya. timnya malah. Dengan timnya. Iya. Secara faktual atau secara verbal. Kalau saya simpulkan, tim di sini bagian hukum. Iya, betul. Bagian hukum. Iya, tim hukum. Oh, tim hukum. Bahkan pihak DPRD Buleleng itu mereka kalau yang kami tangkap sangat support kami. Mereka bahkan mengadakan semacam FGD. Oh, FGD. FGD kita diundang, pihak Pemda diundang, pihak KLHK juga diundang. Jadi pada saat itu pihak DPRD meminta supaya, karena yang mengeksekusi kan pihak Pemda. Ya, betul. Pada waktu itu kalau tidak salah ada dari asisten 1 yang hadir, DPRD waktu itu kesimpulannya meminta supaya pihak Pemda menindaklanjuti. Tapi sampai sekarang ya. Oh, sampai sekarang enggak? Belum ada. Oh, berarti tidak pernah dipertanyakan, Pak. Ya kan ini sudah terjalin komunikasi dulu nih. Sungguh sangat panjang dan banyak. Panjang dan banyak ya. Iya. Terus entah approach personal, entah formally,
bersurat kepada bagian hukum, pernah nggak dilakukan itu? Sangat sering. Apa responnya, Kita Pak? yang resmi maupun tidak resmi. Karena Ya. kita bagaimanapun kita kan punya beberapa teman Ya, betul. yang kenal. Ya. Ya pemakai jalan itulah. Dan sekarang pun kita masih berproses untuk, karena sekarang kan bupatinya kan PJS apa PLT Ya. istilahnya ya. PJ ya. Kita sudah berkirim surat untuk beraudiensi. Aha. Dan karena ada dari kita, saya pribadi juga kenal dengan Pak Sekda, ada teman yang dosen di Undiksa yang kebetulan bagian dari masyarakat adat dalam Tamlingan, cukup kenal secara pribadi. Nah itu sedang memfasilitasi, kita akan mempertemukan kita dengan pejabat bupati. Ya mudah-mudahan lah, intinya gini Pak, kita tidak pernah putus asa. Itu harapan saya. Karena apa? Ini kita memperjuangkan hak leluhur sebenarnya. Betul. Ya. Dan untuk Bali juga. Untuk Bali. Ya. Tidak ada kepentingan personality interest di sini. Ya. Itu yang saya hargai dan harus dikomunikasikan dengan baik dengan pihak pemerintah. Kalau umpamanya, kalau penglihatan saya, kalau betul ada sudah izin dari kementerian, mungkin itu salah satu penghambat bagi bagian hukum untuk menerbitkan sebuah keputusan. Artinya juridis decision ya. Ya. Itu mungkin Pak. Tapi kenapa tidak tertutup kemungkinan untuk itu bisa disinkronize sebenarnya. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Tinggal sekarang mau apa tidak itu aja persoalannya ya. Iya, sebetulnya kan kita harusnya melihat ke substansi. Tujuan kami itu kan menjaga kawasan itu. Menjaga dikembalikan posisinya sebagai kawasan suci dengan sendirinya, artinya itu dikonservasi penuh. Kan tujuan kami kan seperti itu. Betul. Kenapa itu tidak disinkronkan? Jadi misalnya bupati dari pemerintah, dari kabupaten dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau kita mau, nah masalahnya ini kan kita mau atau enggak kan kayak gitu. Itu persoalannya sebenarnya. Mau atau enggak dijaga. Nah, Pak Putu, Pak, kita melihat sekarang berlomba-lomba desa-desa itu menarik turis ke tempatnya untuk Desa wisata. menjadi desa wisata. Pengelipuran lah, banyak sekali. Bahkan menganggap itu adalah harus dibuat sebagai urat nadi perekonomian baru. Kalau menurut Pak Putu dalam kaitan dengan Tamlingan, seperti apa yang ideal menurut Pak Putu? Kalau menurut saya gini ya, jadi kita mungkin pariwisata ini dikembalikan ke roh aslinya. Jadi kalau menurut pandangan saya nih ya, kita sebagai orang Bali pernahkah leluhur kita dulu pernah nggak berpikir kita berperilaku seperti ini, beragama seperti ini, berkebudayaan seperti ini dengan tujuan supaya turis datang? Nggak pernah kan? Kita hanya berperilaku untuk menjaga harmoni dengan semesta, bakti kepada desa yang wedi kan seperti itu aja. Tapi dari perilaku kita itu turis datang. Orang datang, melihat kan. Ingin melihat, orang Bali kok menarik sekali. Berarti kalau menurut saya, ini secara roh sebetulnya, pariwisata itu hanya dampak dari perilaku kita. Hanya dampak dari perilaku kita sebagai orang Bali keseluruhannya. Ya. Nah, yang jadi masalah kalau menurut saya ya ini, pemerintah kan kemudian melihat PAD harus besar, ini barang jualan. Investor Harus juga kayak gitu. dieksploitasi. Ah, ini barang jualan ini kayaknya laris ini barang jualan ini kan kayak gitu. Maka pemerintah kemudian memfasilitasi dengan izin, dengan regulasi, investor datang. Dan menurut saya sekarang ini pariwisata itu sudah bergeser dari dampak sudah menjadi tujuan. Sekarang pariwisata sudah menjadi tujuan dan kita sudah hampir sepenuhnya tergantung pada pariwisata. Ya. Padahal ini menurut saya lah ini, pariwisata itu kan sangat resisten. Betul. Kita berkali-kali loh ini kena dampak. Pak Nyaman pasti Ya. jauh lebih tahu ini. Bom Perang Bali. Teluk, Oh. bom Bali, pandemi. Kita pariwisata kolaps, kita seluruh Bali kolaps. Itulah karena kita sudah sepenuhnya tergantung sama Terlalu pariwisata. memanjakan atau bergantung pada satu sektor ya. Betul. Padahal kita, orang tua kita, leluhur kita dulu mungkin kita aja enggak tahu berapa kali ada pandemi, tapi masih Enggak masalah. ya. Itu. Jadi kalau konsep pariwisata dikembalikan bahwa pariwisata itulah dampak dari perilaku kita, Pak turis nggak datang kita kan nggak masalah.
Itu hanya dampak. Kalau ada turis datang, ya itu bonus. Ya. Jadi hanya menambah perekonomian kita. Tapi bukan itu yang utama, kan kayak gitu. Itu yang bukan bertani target. ya bertani, yang berdagang dan sebagainya lah gitu. Iya. Oke, Pak Putu. Jadi secara konsep mungkin ini sudah bergeser kita gitu.